Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan hadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, dalam beberapa waktu terakhir, gelombang kritik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran kembali menguat. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan beragam tuntutan, mulai dari persoalan ekonomi, harga bahan bakar, hingga evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Lantas, apakah aksi protes ini mengarah ke kebijakan atau kepemimpinan? Dan bagaimana menyikapi respon istana? Hal ini akan kita bahas bersama dengan Firdaus Muhammad, akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Prof, mungkin kalau kita lihat juga di berbagai media sosial, termasuk juga di media TV dan juga berbagai channel media begitu ya, bahwa memang aksi protes dari berbagai elemen masyarakat ini beberapa bulan, beberapa minggu terakhir ini kembali menguat. Kalau dari kacamata Anda, Prof, sebagai komunikasi politik ini, Anda melihat situasi ini seperti apa? Ya, terima kasih. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, unjuk rasa, demonstrasi itu diakui dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu di awal reformasi itu diberi ruang untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi, unjuk rasa, tentu dengan aturan-aturan misalnya unjuk rasa damai yang tujuannya untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah atau sebaliknya justru melakukan kritik terhadap kebijakan, kepemimpinan dari pemerintah, dalam hal ini presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya. Nah, aksi ini justru kita apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk memberi catatan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Jadi justru ini wujud kepedulian sebagai warga negara. Kan ada juga warga negara yang menerima apa saja gitu dari apapun kebijakan pemerintah, bagaimana keadaan situasi cenderung masa bodoh. Itu justru sebenarnya warga negara yang tidak memiliki kesadaran sebagai warga negara gitu. Okay. Nah, jadi kita harus membaca aksi demonstrasi ini adalah kepedulian warga negara, keterpanggilan untuk berkontribusi terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau itu baik didukung, kalau kurang baik membutuhkan evaluasi dan itu dikritik, diberikan masukan. Jadi artinya ini orang yang mengkritik adalah orang yang memberi atensi terhadap apa yang Anda lakukan. Nah, dalam konteks ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu kemudian direspon sejumlah warga negara dengan melakukan aksi demonstrasi. Nah, tentu ini lahir dari stimulus. Ya, kalau dalam teori komunikasinya ya, ada stimulus, ada respon. Jadi jangan membaca ini terpisah, ini hanya respon saja aksi ini. Ini adalah reaksi dari aksi yang program-program pemerintah yang sekarang diberi catatan. Dan masyarakat juga melihat, terutama di kalangan mahasiswa ya, melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Misalnya kebijakan yang paling mencolok ya reaksinya itu adalah setelah kenaikan harga bahan bakar, terutama Pertamax, dan itu berdampak seperti biasanya memang. Dan ini kan tidak ada sosialisasi dari pemerintah gitu, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba naik. Jadi masyarakat itu sadar setelah melihat harga, kenapa ini tiba-tiba mengisi full tank misalnya bayarnya lebih mahal. Oh, ternyata memang naik. Ya. Jadi kan tidak ada transparansi dari pemerintah. Apa yang melatari kenaikan bahan bakar itu.
Tapi Prof, ini kan tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan reaksi stimulus dan juga reaksi dari apa yang terjadi. Melihat dari kacamata dan juga bagaimana pemerintah kita selama ini merespon isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat ini, salah satu yang menjadi menjadi memicu amarah publik ini juga kan karena memang komunikasi Ya, betul. yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang dinilai ini kok kurang pro terhadap rakyat begitu ya. Ini Anda melihatnya bagaimana sebagai komunikasi politik sebaiknya seperti apa? Ya. Jadi persoalan yang sangat serius sekarang itu adalah persoalan komunikasi. Komunikasi publik, komunikasi politik dari pemerintah. Itu justru reaktif. Jadi itu tadi, aksi ini lahir setelah sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, lalu kemudian istana atau pemerintah merespon aksi-aksi itu menunjukkan tidak komunikatif, gitu. Karena cenderung melihatnya seakan-akan aksi demo itu adalah aksi orang yang memusuhi negara, tidak suka. Padahal itu kan ada reasoning gitu. Ada alasannya. Nah, ada alasan aksi itu. Siapa yang mau capek-capek pergi panas-panas kalau tidak ada persoalan? Nah, jadi sekarang ini yang jadi persoalan itu adalah komunikasi. Kita mengharapkan komunikasi dari istana, dari presiden, orang-orang di sekitar presiden. Itu ketika memberi argumen, merespon aksi-aksi ini, seharusnya lebih melihat apa yang dipersoalkan dan itu yang harus dijawab gitu. Apa yang menjadi tuntutan gitu ya? Jadi harus ini kan karena banyak sudah ada MBG, sudah ada tentang BBM, ada yang keluar negeri itu dianggap pemborosan. Itu kan semua membutuhkan klarifikasi, bukan berdebat antara pejabat negara dengan mantan pejabat negara gitu. Itu kan justru itu dipertontonkan ke kita. Akhirnya kita mengadu siapa lebih pintar, siapa lebih cerdas gitu. Padahal seharusnya harus dijawab bahwa yang dilakukan pemerintah adalah ini. Dulu di era Orde Baru itu masih di pesawat. Setelah kunjungan ke satu negara, itu presiden sudah membuat semacam kompresi pers atau melalui mensesnek sudah ada. Jadi masyarakat tahu apa isi pembicaraan itu. Nah, kita malah disuguhi ada duta besar yang justru tidak dilibatkan dalam debat itu, dalam pertemuan-pertemuan itu. Nah, belum lagi ada info benar atau tidak ya, bahwa ada negara yang menolak gitu. Berarti kan ini tidak tersusun rapi sebelumnya apa agenda-agenda. Dan memang secara kuantitatif cukup tinggi. Kalau nggak salah sudah sampai 50 kali dalam kurang lebih setahun. Kunjungan Nah, perjalanan kan kalau 5 tahun itu kira-kira di atas 100 kali gitu. Kira-kira. Berarti ini Anda lihatnya seperti apa, Prof? Nah, ini apakah aksi protes turun ke jalan ini respon atas tindakan komunikasi publik yang kacau atau memang ke pemerintahan era Prabowo Gibran ini? Dari dua hal itu. Jadi ini kan terhadap pemerintahan. Jadi kritik terhadap kinerja pemerintah. Lalu kemudian ketika mengkritik, respon dari istana itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Mestinya memetakan apa yang menjadi tuntutan atau jadi aksi-aksi itu dicermati, lalu kemudian direspon. Kan mudah dijelaskan, diidentifikasi persoalan keluar negeri, persoalan BBM, persoalan MBG. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena MBG itu kan sangat mulia, setidak-tidaknya dari niatnya ingin memberi makan kepada anak-anak untuk perbaikan gizi. Dengan asumsi gizinya baik, mereka bisa lebih cerdas, misalkan. Itu salah satu visinya. Tetapi masyarakat juga dipertontonkan. Ternyata dapur MBG itu juga menjadi dapur korupsi, ditanda dengan ditangkapnya mantan kepala BGN misalnya. Artinya masyarakat sudah lihat, oh ternyata ini MBG seperti ini. Nah, sampaikan ke daerah. Nah, itu harus diberi penjelasan. Padahal kalau istana bisa menjelaskan bahwa justru setelah istana melihat berdasarkan laporan dari
yudikatif gitu, bahwa ini ada penyimpangan-penyimpangan. Lalu kemudian begitu reaktif Prabowo memecat, lalu kemudian mengganti dengan yang baru. Mengganti, lalu kemudian terjadi proses hukum, tidak tidak ditahan gitu, tidak dibela. Nah, ini sebenarnya hal yang baik ketika pemerintah bisa menjelaskan bahwa kita memutus mata rantai setelah mengidentifikasi di sini ada potensi korupsi gitu. Jadi bukan membiarkan, justru setelah mengetahui berjalannya di mana persoalan, di mana-mana kita bicara efisiensi. Dana kampus ditarik ke pusat, dana kabupaten ditarik ke pusat, dana pemerintah provinsi ditarik ke pusat. Efisiensi kan di mana-mana. Salah satu yang dibiayai itu adalah MBG. Salah satu yang dibiayai adalah MBG dan juga tapi kemudian dikorupsi. Di situ harus dijelaskan bahwa gerakan cepat dari Presiden untuk memutus mata rantai karena ini mau dibenahi. Berarti memang ini salah satu reaksi juga dari komunikasi dari Presiden Prabowo juga untuk kemudian memutus mata rantai korupsi di pemerintahnya. Kita akan kembali, saudara, berbicara soal marak aksi protes. Kita akan kembali saja berikut, tetap bersama kami. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad, akademisi dan juga pengamat komunikasi politik. Tadi sebelum jeda Anda mengatakan bahwa memang komunikasi publik, komunikasi pemerintah ini juga menjadi salah satu isu yang kemudian memicu amarah rakyat ataupun juga berbagai elemen untuk kemudian turun melakukan aksi protes. Tapi di sisi lain ini juga kemudian naiknya melemahnya rupiah terhadap dolar, terus kemudian juga naiknya harga BBM yang disinyalir ini naiknya ini subuh-subuh. Begitu ya, ditetapkan pada saat subuh-subuh, jadi pagi-pagi pada saat orang kemudian ngantri BBM, ini pada kaget semua. Ini Anda melihatnya juga apakah salah satu isunya karena komunikasi publik yang kurang transparan atau seperti apa Anda melihatnya ini? Ya, di situ problemnya. Kenapa tidak dipublish? Kenapa tidak jauh hari misalnya disampaikan? Tetapi memang juga kadang ketika jauh hari baru mau diberitakan akan naik BBM, lalu kemudian sudah didahului dengan naiknya barang-barang. Ini memang juga problem serius di Indonesia ketika BBM itu naik serupiah sekalipun, Rp1.000 misalnya, itu tetap berdampak. Dari harga bahan pokok misalnya cabai yang dari 60.000 per kilogram menjadi 100.000. Itu di mana logikanya gitu. Nah, jadi ini mengontrol pasar sebelumnya. Jadi ketika mau menaikkan BBM, perhatikan dulu di mana biasa dampak dari kenaikan BBM, misalnya di pasar. Nah, maka kerjasama misalnya dengan Menteri Pertanian itu semua sudah disiapkan, lalu kemudian tidak ada kelangkaan gitu ya, bahan pokok sehingga pasar normal gitu. Itu bagaimana caranya mengantisipasi. Jadi daripada diam tiba-tiba naik gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang menjelaskan. Menteri SDM misalnya juga tidak memberi penjelasan. Nah, sehingga lahirlah reaksi seperti ini. Lalu kemudian diakumulasi. Jadi ini kan bukan hanya satu persoalan, tetapi akumulasi.
kita disuruh untuk efisiensi di semua pemerintahan, semua tingkatan efisiensi, di sekolah-sekolah efisiensi, semua anggaran kita ini di efisiensi. Kalau dulu COVID itu karena COVID, dibiayai COVID. Kalau sekarang efisiensi, ini sampai berapa lama? Ini mungkin tahun pertama masih efisiensi. Tapi untuk tahun kedua pemerintahan, kalau efisiensi lagi, tambah tidak jalan pemerintahan ini di tingkat bawah karena dananya ke pusat. Nah, sementara ketika disuguhkan efisiensi itu, yang terjadi justru presiden sampai puluhan kali ke luar negeri. Lalu kemudian disebut sekian puluh miliar satu kali perjalanan membawa rombongan ini. Nah, dan kemudian apa hasilnya? Nah, itu tidak ada juga penjelasan apa yang menjadi skala prioritas dari Pak Presiden itu aktif ke luar negeri dibanding ke daerah-daerah. Justru ada penjelasan Presiden setelah isu ini kemudian mencuat menyatakan bahwa perjalanan Presiden ke luar negeri ini tidak menggunakan biaya ataupun tidak menggunakan APBN negara, merupakan menggunakan dana pribadi. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah jawaban ini justru menjawab isu yang sedang beredar di masyarakat atau justru jawaban ini menjadi blunder? Bagi saya itu blunder, karena itu keliru. Dalam tata kelola negara, presiden itu kan bagian dari simbol negara, ya selain simbol resmi ya seperti bendera, lagu kebangsaan dan sebagainya. Presiden itu begitu mulia posisi presiden, dan negara mengalokasikan penghargaan terhadap kerja presiden itu semua difasilitasi, sampai pesawatnya, tempat tinggalnya, seluruhnya sudah diurus oleh negara. Nah, maka itu tidak dibenarkan ketika dalam urusan negara pakai uang pribadi. Begitu juga urusan pribadi pakai uang negara. Itu ada porsinya masing-masing. Jadi saya kira tidak terlalu tepat ketika memang benar terjadi misalnya dari 50 miliar. Nah, sekarang uangnya berapa miliar yang keluar dari situ? Misalnya uang pribadi yang digunakan. Dan untuk apa ada uang pribadi? Karena ini tugas kenegaraan, bukan tugas personal. Ya, beda kalau misalnya kita ini pejabat ke suatu tempat pakai SPPD, lalu kemudian kita juga mau belanja, ya untuk kepentingan pribadi, beli sepatu, beli pakaian. Saya kira itu boleh saja, tapi kan tidak menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika presiden atau pejabat negara itu menjalankan tugas, maka seluruh yang dia lakukan pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Jadi orang ke luar negeri, pejabat ke luar negeri itu dibiayai oleh negara. Selain jawaban Pak Presiden yang menurut Anda ini blunder karena tidak boleh mencampurkan urusan pribadi kemudian dengan urusan negara, Anda melihat apakah Pak Presiden ataupun juga pemerintah secara umum sekarang ini anti kritik atau seperti apa? Karena memang demonstrasi yang dilakukan di Jakarta dilihat bahwa dipagari oleh aparat keamanan polisi dan tentara yang seharusnya justru bisa menjaga keamanan tapi justru menjadi tembok pemisah antara aspirasi rakyat yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau seperti apa? Ya, memang cenderung reaktif ya dengan adanya cenderung membungkam. Jadi mulai pergerakannya dibatasi, lalu kemudian akses untuk menerima aspirasi juga tidak ada, bahkan menurunkan aparat dari TNI, Polri, kepolisian. Lagi-lagi itu mungkin orang bisa saja berkesimpulan bahwa itu anti kritik. Ya. Nah, sekarang kalau membuka ruang komunikasi itu tadi, identifikasi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Kalau perlu ketua-ketua BEM beberapa universitas itu dipanggil, baru kemudian beri penjelasan. Ya, karena kalau di ruang publik mungkin bisa blunder lagi, tetapi ketika orang-orang terpelajar ini sebagai generasi muda bangsa yang nanti tanggung jawab negara ada di tangan mereka, itu seharusnya di-clearkan bahwa apa yang menjadi persoalan Anda, saya bisa jawab gitu. Daripada membungkam. Misalnya ada aksi demo ini, ya, kita teriak-teriak saja, siapa yang dengar gitu. Nah, bikin kemacetan, apalagi Jakarta tanpa demo saja udah macet, apalagi ada aksi seperti itu, macet lagi gitu. Nah, lalu kemudian negara di mana? Negara itu justru harus hadir menjawab apa tuntutan itu, karena ini adalah suara rakyat.
jangan dilihat sebagai oposisi. Ini adalah justru menjadi bahan evaluasi. Kenapa ada reaksi seperti ini? Bahan evaluasi dan juga negara harus hadir begitu ya. Terus itu. kemudian Negara harus merespon, memperkuat posisinya sebagai mendengar aspirasi rakyat dan juga masyarakat. Kita akan break lagi, Prof. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Prof. Firdaus Muhammad. Prof, kita awali segmen ketiga ini dengan kuis sekejap ya. Ini ada game interaktif, nanti pilih salah satu. Pemerintah lebih perlu mendengar kritik atau memperkuat komunikasi publik? Komunikasi publik. Komunikasi publik. Yang lebih menentukan kepuasan masyarakat, harga kebutuhan pokok atau program bantuan pemerintah? Bahan pokok. Bahan pokok. Kritik publik saat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau faktor politik? Ekonomi. Ekonomi. Mahasiswa menyampaikan aspirasi lebih efektif melalui dialog atau demonstrasi? Sebaiknya demonstrasi, dialog, tetapi dialog itu kan tidak terbuka sehingga ya di jalanan jadinya. Oke, sebaiknya dialog. Pemerintah lebih membutuhkan popularitas atau kepercayaan publik? Kepercayaan publik. Kepercayaan publik. Oke, ini setuju atau tidak setuju? Ya. Program yang baik tetap membutuhkan komunikasi publik yang baik? Setuju. Kondisi ekonomi faktor utama yang menentukan kepuasan masyarakat? Betul. Setuju. Mahasiswa masih memiliki peran penting sebagai pengontrol kebijakan publik? Setuju. Demonstrasi tidak selalu berarti masyarakat menolak pemerintah? Betul. Setuju. Tingkat kepercayaan publik sama pentingnya dengan keberhasilan program pemerintah? Betul. Setuju. Oke. Tadi juga Anda setuju soal bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi ini bukan berarti berseberangan dengan pemerintah, tapi justru ini mungkin merupakan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah. Namun kalau kita melihat aksi yang dilakukan di berbagai daerah ini, bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat melakukan aksi? Di antaranya supaya tidak dilihat sebagai, oh ini aksi ditunggangi oleh oknum dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi, kalau tadi kita sudah bicara tentang pemerintah, bagaimana seharusnya pemerintah, dan kemudian kita mengapresiasi aksi-aksi yang ada. Nah, sekarang kita beri catatan bahwa aksi demonstrasi itu juga diatur dalam undang-undang. Boleh Anda menyampaikan aspirasi, tetapi harusnya damai. Oke. Pesannya itu harus tersampaikan. Tentu dengan cara-cara yang damai, gitu. Dialog, ada pesan yang disampaikan, dan jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Karena kalau ada tindakan anarkis, yang lebih awal merasakan itu adalah masyarakat, pengguna jalan misalnya. Jadi saya juga akhir-akhir ini mengalami gitu. Kita mau lewat ya? di sini macet. Lewat Alauddin, mahasiswa demo. Kita mau lewat Urip, mahasiswa demo. Kita mau lewat di Hertasning, sekarang macet. Nah, misalnya. Sementara kita terkejar waktu, ada agenda-agenda kita. Nah, jadi bagi saya juga aksi-aksi itu harus diperhatikan efek terhadap masyarakat. Jadi kalau tiba-tiba membakar, merusak, itu saya kira sebenarnya tidak dibenarkan hal seperti itu. Karena boleh jadi dengan cara seperti itulah menjadi pemerintah menutup diri. Nah, coba kalau menggagas dialog nasional, menghadirkan gitu, minta waktu untuk berdialog tuh.
sekalipun misalnya Menteri SDM, yaitu kan mantan aktivis, kenapa tidak menghadapi mahasiswa mengkelirkan soal itu? Ya, lalu kemudian kita juga mengharapkan ada diksi-diksi yang digunakan, tulisan-tulisan yang digunakan, itu juga harus edukatif, ya, supaya masyarakat juga mendukung kita. Jangan sampai demonstran ini dianggap musuh oleh masyarakat. Ya padahal mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kalau kita lihat masyarakat gitu. Kita lihat bahwa tulisan-tulisan yang sekarang digunakan oleh aksi demonstran ini, menurut Anda apakah dengan tulisan-tulisan yang anarkis begini apakah berpotensi ditunggangi atau seperti apa Anda lihat? Betul, sangat berpotensi untuk ditunggangi. Setidaknya ada kelompok yang mengambil manfaat dengan cara itu. Misalnya sampai menghina presiden. Itu sesungguhnya kita sebagai warga negara tidak boleh menghina presiden. Itu ada aturan-aturannya. Jadi kita juga tetap harus menghargai presiden, mengapresiasi apa yang dilakukan. Sekaligus kita kritik apa yang kurang, karena negara juga, dalam hal ini pemerintah juga harus mendengar. Jangan mengatur negara ini berdasarkan apa dalam imajinasinya. Dengarkan apa kebutuhan masyarakat, apa yang lebih prioritas, dan seterusnya. Lalu kemudian kaitan dengan aksi demonstrasi, apalagi juga di media sosial sekarang ini ya, itu ada video-video yang diedit sedemikian rupa, itu kan banyak yang sudah melecehkan simbol-simbol negara, terutama presiden dan pemerintah secara keseluruhan. Oke, berarti turun aksi terus kemudian menuliskan aspirasinya di kertas ataupun juga di spanduk, begitu juga harus tetap harus tetap tidak melecehkan simbol-simbol negara seperti Anda karena kalau sudah mengatakan. Melecehkan tadi itu kita akhirnya kan kita menjadi putus asa. Siapa yang diharapkan? Pemerintah salah, apapun dari pemerintah salah. Contoh, ketika Menteri Agama, ini di Makassar kalau nggak salah, beliau itu memberi pernyataan bahwa lakukanlah aksi itu sebagaimana contoh, beliau ambil contoh, sebagaimana Nabi Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan bahasa lemah lembut kepada Fir'aun. Itu. Nah, ini kadang-kadang orang di media sosial langsung plesetkan, terus yang Fir'aun yang mana? Itu. Padahal seharusnya memahami substansi dari ayat itu. Yang dikutip oleh Menteri Agama itu surat Toha ayat 44. Fakaulan lahu kaulan layinan. Ya, berkatalah kepada Fir'aun dengan kaulan layinan, bahasa yang lemah lembut. Ya, jadi menghadapi orang keras, kasar itu justru dengan kaulan layinan, bahasa lemah lembut. Berkaitan dengan seharusnya lemah lembut, tapi justru ini di media sosial kita lihat justru langsung kalau itu Nabi Musa, Nabi Harun, terus menghadapi Fir'aun. Fir'aunnya yang mana itu? Jadi Menteri Agama yang memberi edukasi tentang kaulan layinan ini justru disalahartikan lagi. Nah, ini artinya tidak ada lagi ruang benar. Dari berarti negara. kita juga Bahaya. sebagai warga juga harus hati-hati ya kemudian menggunakan bahasa-bahasa. Tapi dalam aksi demonstran yang sudah sudah berulang kali dilakukan di berbagai daerah ini juga ada tulisan-tulisan yang dituliskan bahwa reformasi jilid 2. Ini apakah aman terhadap pemerintahan Prabowo Gibran atau justru mengancam posisi pemerintahan Prabowo Gibran? Itu yang dikhawatirkan, karena itu tidak mustahil. Jadi ketika ini menjadi gerakan masif, masyarakat sudah terprovokasi, lalu kemudian pemerintah tidak bisa menjawab itu, mengkelirkan dengan komunikasi publik yang baik, maka kemudian dolar naik terus. Tiba-tiba katakan dolar naik ini kan tidak berdampak kepada masyarakat, rakyat karena tidak pakai dolar. Itu saya kira adalah bahasa yang kurang tepat untuk di era media sosial sekarang ini. Nah, jadi memang masyarakat itu harus berkata-kata yang baik ketika melakukan kritik berbasiskan data. Jadi berarti memang ada analisa-analisa, kemudian ini kekurangannya, ada solusi juga ditawarkan. Jangan berarti hanya mau menjadikan reformasi jilid 2. Tapi kemudian tidak ada solusi gitu ya yang ditawarkan. Berarti harus turun berbasiskan data. Terakhir, Prof, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di tengah situasi seperti ini, Prof? Silakan, Prof. Paling penting adalah pada komunikasi. Yang inti sekarang itu adalah komunikasi. Kita mengharapkan komunikasi publik, ya, berkomunikasi kepada masyarakat
komunikasi politik dari pemerintah agar gerakan ini tidak meluas. Jadi pemerintah harus hadir untuk memberi penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat juga menjadi lebih tenang. Jadi harus menjelaskan dan untuk mengevaluasi juga, misalnya ke luar negeri dikurangi untuk efisiensi. Kita bicara efisiensi sementara puluhan miliar uang dipakai ke luar negeri, lalu kemudian dampaknya tidak terlalu signifikan dibanding dengan kebutuhan masyarakat. Ya, sekarang disuruh efisiensi, tapi di sisi lain terkesan ada pemborosan. MBG, pemerintah harus justru hadir mengkomunikasikan bahwa MBG ini saya mau tata karena salah. Ini seharusnya yang seperti ini, bantu saya, dukung saya supaya MBG ini berjalan baik. Jangan kemudian reaktif ketika ada masukan-masukan, lalu kemudian orang yang mengkritik justru dianggap sebagai musuh negara, sebagai oposisi. Nah, yang terakhir, para demonstran juga harus murni melakukan gerakannya itu untuk memperbaiki negara ini, memberi masukan kepada pemerintah supaya pemerintah ini berjalan dengan baik. Jangan sampai justru ada pihak yang menunggangi. Jangan hanya menyuarakan reformasi jilid 2, lalu kemudian tidak memberi solusi. Nah, persoalan sekarang masih bisa dikomunikasikan. Ya, masyarakat harus mendengar, demonstran harus mendengar, harus bersuara, istana mendengar, istana memberi respon, demonstran harus mendengar. Oke, berarti intinya ini adalah komunikasi publik yang harus diperbaiki oleh karena pemerintah. Itu sudah diperbaiki, insya kita menjadi negara yang kita akan mengerti kok persoalan negara ini seberat apa. Tetapi jangan kemudian dipertontonkan tadi penyelewengan, penyimpangan, korupsi, sementara kita ini BBM naik, pajak, negara ini sepertinya urusannya rakyat yang diambil pajaknya, lalu kemudian pemerintah dianggap tidak tepat sasaran di dalam mengelola uang negara itu, uang rakyat itu. Berarti memang komunikasi yang harus kemudian diperbaiki, baik dari pemerintah kepada masyarakat, dan juga masyarakat juga seperti itu melakukan aksi demonstran, tidak hanya kemudian melakukan aksi protes, tapi kemudian juga ada solusi supaya kita sama-sama bisa membenahi bagaimana sistem negara ini untuk sama-sama memakmurkan masyarakat Indonesia. Terima kasih Firdaus Muhammad sudah bertamu dan juga kemudian sudah berbagi perspektif, sekaligus juga merupakan akademisi pengamat komunikasi politik. Saya Gufron Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.